Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita Disciple Learns tanggal 26 bulan 2 2025. Terus kita minta Tuhan berkata-kata di tengah kita, saudara. Sampaikan isi hatinya, saudara. Saya percaya di akhir bulan ini, saudara, Februari ini, terus kita minta tuntunan Tuhan berkata-kata di tengah kita, saudara. Dan kita percaya bahwa firman yang sederhana ini akan membuat kita bertumbuh berbuah, saudara, di hadapan Tuhan. Pagi ini sebelumnya kita minta tuntunan Roh Kudus untuk berkata-kata di tengah kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat satu hari lagi Tuhan berikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan Tuhan buat sepanjang hari ini Tuhan. Kami akui Tuhan Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Pagi ini serasa kami buka hati kami Tuhan untuk kami boleh menerima firman-Mu yang akan memperlengkapi kami sepanjang hari ini aktivitas kami Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberikan rema-rema yang baru dalam kehidupan kami pagi ini Tuhan. Menguatkan kami dan kami boleh melalui setiap kehidupan kami sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Berbicara Kudus, ambil alih waktu ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan dalam satu doa saya saudara, bagaimana Tuhan akan menguatkan setiap kita, bagaimana kita harus menyiapkan bejana dan hati kita saudara untuk dipenuhi dengan anggur yang baru. Saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatannya, melimpahkan kekuatannya buat setiap kita saudara hari-hari ini. Tapi Tuhan mau untuk kita mempersiapkan buat bejana hati kita untuk menerima anggur yang baru. Dikatakan anggur yang baru harus ditempatkan di tempat yang baru, saudara, dikatakan. Bukan di wadah yang lama, dikatakan. Karena waktu anggur yang baru itu diberikan atau ditempatkan di tempat wadah yang lama, maka wadah yang lama akan rusak. Tema kita pagi ini, saudara, buat perenungan kita hari ini yaitu anggur baru, dikatakan. Menerima kehidupan yang baru. Sekali lagi, anggur yang baru, menerima kehidupan yang baru. Perikopnya saudara, bacaan kita pagi ini diambil di Matius 9, 14-17 tentang hal berpuasa. Ayat 14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Dan saya percaya berpuasa yang dimaksud dengan Tuhan adalah hari yang merendahkan diri, hari perenungan saudara, bagaimana kita terus walaupun Tuhan sudah naik ke surga, tidak ada di antara mereka, tapi Tuhan mau untuk mereka terus mengingat ini sudah dalam puasa kita. Mungkin kita mengingat bahwa Tuhan yang bekerja, yang memberikan teladan buat setiap kita saudara. Ayat 16. Tidak seorang pun menambal secari kain yang belum susut pada baju yang tua, dikatakan. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya saudara. Ayat 17, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan di dalam kantong kulit yang tua, dikatakan. Karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Dan saya percaya ini saudara bicara tentang kantong anggur yang baru, berbicara tentang kirbat hati kita yang baru saudara. Kita gak bisa untuk kita menerima anggur yang baru, tapi kirbat hati kita yang lama, yang mungkin penuh dengan kekecewaan, yang penuh dengan sakit hati, yang penuh dengan tidak mengampuni saudara, dikatakan kirbat yang lama, yang keras saudara, mungkin tidak ada penundukan di dalamnya. Tapi Tuhan mau akan mencurahkan anggur yang baru buat setiap kita, dan pastikan kirbatnya saudara baru, karena anggur yang kita akan terima, anggur yang baru tidak akan mengoyakkan kantong anggurnya saudara. Poinnya dikatakan ayat 17 yang tadi yang kita baca, poinnya begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, dikatakan. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang saudara, dikatakan. Pengurapan itu akan bocor, pengurapan itu akan datang dan pergi saudara, dikatakan. Akan koyak dan anggur itu akan terbuang.
anggur harus disimpan dalam kantong kulit yang baru pula. Dan terjemahan yang lain Matius 9 ayat 17 ini saudara dikatakan, tidak seorang pun menaruh anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua, dan dikatakan karena kantong itu akan koin dan anggur baru itu akan terbuang. Anggur baru harus disimpan dalam kantong kulit yang baru pula. Markus 2:22 juga yang sama dengan ini saudara, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya kedua-duanya terbuang, sehingga anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Terjemahan yang lain saudara, untuk yang Lukas 5 37 39 juga dikatakan 37, demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur yang lama ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang juga sama saudara, kantong itu pun hancur dikatakan. 38, tetapi anggur yang baru harus disimpan dikatakan dalam kantong yang baru pula. 39, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua itu minum anggur yang baru dikatakan. Artinya kita tidak mungkin lagi waktu kita sudah masuk dalam pengudusan dari Tuhan, kita menerima anggur yang baru, kita dilayakkan untuk kita bersekutu dengan Tuhan, kita kembali kepada kehidupan kita yang lama dikatakan. Sebab ia berkata anggur yang tua itu baik saudara. Seringkali ini ya, kehidupan yang lama seringkali mungkin ada yang mungkin kita merasa bahwa itu baik ya, jalan pintas yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu juga baik ya, seringkali seperti itu saudara. Dan saya catat di sini saudara mengenai makna rohani bicara tentang anggur yang baru ini saudara, melambangkan Roh Kudus yang baru dan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kantong kulit yang tua melambangkan kehidupan lama, cara-cara lama yang tidak dapat menampung kehidupan yang baru saudara. Hendaklah kita komitmen kita untuk kita menjadi orang yang baru saudara dikatakan. Kita meninggalkan manusia lama kita, manusia yang baru. Kita terus diperbaharui manusia yang baru kita saudara, sehingga kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan tema kita di anggur yang baru menerima kehidupan yang baru, ada makna rohani yang saya pelajari di sini saudara. Saya ambil dari tutur yang ada. Yang pertama, bahwa kehidupan baru di dalam Kristus pastinya. Anggur baru melambangkan kehidupan baru di dalam Kristus. Yesus mengajarkan bahwa kehidupan baru itu tidak dapat dimasukkan ke dalam kantong kulit yang tua. Melambangkan kehidupan lama tidak dapat menampung kehidupan yang baru. Pastikan bahwa kita menjadi manusia yang baru saudara, yang selalu dipenuhi dengan Roh Kudusnya saudara, yang mengalami pembaharuan terus hari demi hari buat kita terus berbuah di hadapan Tuhan. Yang kedua yaitu perubahan dan pertumbuhan rohani. Kantong kulit yang baru itu melambangkan perubahan dan pertumbuhan rohani yang diperlukan untuk menampung kehidupan baru dalam Kristus saudara. Hidup kita terus diperbaharui pastinya dengan firman-Nya. Hidup kita terus diperbaharui kita melalui aplikasi kehidupan kita dalam kesesuaian kita dengan firman. Perubahan dan pertumbuhan rohani ini diperlukan untuk kita dapat menampung kehidupan yang baru di dalam Kristus. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai sumber kehidupan baru dikatakan. Anggur baru juga melambangkan Roh Kudus yang merupakan sumber kehidupan baru di dalam Kristus. Bagaimana kita terus minta Roh Kudus yang memenuhi kita saudara, mengambil alih, take over dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan akan Roh Kudus akan memberitakan hal yang akan datang, hal yang mungkin kita tidak mengerti. Dikatakan dia sumber kehidupan baru dalam kehidupan kita. Pembaruan itu terjadi waktu Roh Kudusnya kita aktifasi dalam kehidupan kita. Yang keempat, meninggalkan kehidupan yang lama. Ayat ini juga mengajarkan bahwa kita harus meninggalkan kehidupan yang lama, yaitu cara-cara hidup yang lama, untuk menampung kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kita lupakan buat kehidupan kita yang lama saudara. Kita maju, moving forward ke depan saudara. Kita meninggalkan kehidupan lama, masuk dalam manusia yang baru saudara. Kita diperbarui kehidupan baru di dalam Kristus saudara. Dan yang terakhir yaitu aplikasi dalam kehidupan kita.
apa yang kita kerjakan mengenai tema kita anggur baru menerima kehidupan yang baru. Yang pertama adalah menerima kehidupan baru dalam Kristus dan meninggalkan kehidupan yang lama. Kita terus diperbaharui ini saudara. Yang lama sudah berlalu, biarlah yang baru sudah datang. Kehidupan kita terus diperbaharui di hadapan Tuhan. Yang kedua, mengalami perubahan dan pertumbuhan rohani melalui Roh Kudus-Nya. Kita terus belajar bertumbuh di hadapan Tuhan dengan Roh Kudus pastinya. Dan kita mengalami Dia dalam keseharian hidup kita saudara. Mengalami perubahan dan pertumbuhan rohani dengan cara apa saudara? Mungkin kita dengan cara saat teduh pagi yang terus konsisten kita lakukan. Membaca firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari saudara. Mengaplikasikannya dalam kehidupan kita saudara. Dan kita percaya Roh Kudus-Nya akan memberikan kekuatan pengertian dalam segala sesuatu dengan apa yang firman Tuhan yang kita baca. Yang ketiga, membangun hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan dan mengalami kekuatan dan kekuasaannya dalam kehidupan. Bangun hubungan terkoneksi terus dengan Tuhan saudara. Tanya Tuhan apa yang menjadi kehendak dalam kehidupan kita. Dikatakan kita mengalami kekuatan dan kekuasaannya dalam kehidupan kita saudara. Dan saya percaya kekristenan kita bukan hanya sekedar agama saudara, tapi firman Tuhan dikatakan kekristenan kita terdiri dari kuasa Tuhan yang akan dimanifestasikan dalam kehidupan kita saudara. Dan saya percaya Tuhan akan pakai setiap kita dan dalam hubungannya dengan Tuhan kita saudara lebih dalam lagi ini untuk kita menyatakan kekuasaannya Tuhan, kekuatannya dalam kehidupan kita. Yang keempat, menerima kehidupan baru dari Tuhan dan mengalami perubahan dalam cara berpikir dan berperilaku. Artinya paradigma kita, sisi karakter kita akan diperbarui saudara. Kehidupan baru ini akan membuat cara berpikir dan cara berperilaku kita itu berbeda, sehingga orang akan melihat Kristus itu nyata di dalam hidup kita saudara. Kristus itu terpancar dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, mengalami kebahagiaan, damai sejahtera dalam kehidupan baru di dalam Kristus Yesus. Dan saya percaya ini poinnya saudara, bahwa kita mengalami damai sejahtera Tuhan. Kita mengalami kebahagiaan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dan kita terlepas dari setiap intimidasi, kekhawatiran yang ada. Kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran akan kehidupan ini saudara. Dan saya percaya waktu kita dipenuhi dengan anggurnya, kita mengalami kebahagiaan damai sejahtera dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Buat pagi ini Tuhan, tema kami anggur baru menerima kehidupan yang baru. Terus kami dipenuhi dengan anggur yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Berbicara tentang aplikasinya, yang pertama menerima kehidupan baru dalam Kristus dan meninggalkan kehidupan yang lama. Yang kedua, kami mengalami perubahan dan pertumbuhan rohani melalui Roh Kudus. Terus bantu kami untuk kami mengalami perubahan dalam sisi kehidupan rohani kami. Yang ketiga, membangun hubungan lebih dalam lagi dengan Tuhan dan mengalami kekuatan kekuasaannya dalam kehidupan kami. Kami bangun mesbah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bangun keintiman kami lebih lagi akan Engkau. Yang keempat, menerima kehidupan yang baru dalam Tuhan dan mengalami perubahan dalam cara berpikir, berperilaku, dalam paradigma kami diperbaharui Tuhan. Kehidupan karakter kami diperbaharui sehingga karakter Kristus nyata dalam kehidupan kami. Dan yang kelima, mengalami kebahagiaan damai sejahtera dalam kehidupan baru di dalam Kristus Yesus. Dan biarlah damai sejahtera kebahagiaan itu berdiam dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar ini Tuhan, kami ukir dalam lalu hati kami dan sambil lalu kami membacanya. Dan biarlah Tuhan memberkati kami dan memampukan kami mengaplikasikan kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah firman itu terus berkata-kata di tengah-tengah kami. Berkati setiap teman-teman hamba-Mu, aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Kami rindukan Tuhan, sungguh kami berjalan bersama dengan Engkau dan Tuhan memberkati kami. Kiranya pagi ini tangan-Mu terulur atas setiap kami dan Engkau memberkati kami buat pagi ini Tuhan. Kiranya berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis selalu Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dan awan permai. Dan biarlah berkat-Mu itu Tuhan stay on us Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Puji-puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Salam saudara, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. Tetap andalkan Tuhan. Tetap dipenuhi dengan anggur yang baru, yaitu kehidupan yang baru bersama dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.